Pada tiang listrik, trafo sering menjadi biang kerok penyebab mati listrik. Trafo ini adalah komponen untuk mengatur besar kecilnya tegangan listrik. Jadi trafo ini bisa naik turunin tegangan. Lalu, kenapa harus ada trafo? Kenapa tegangan listrik itu tidak diset di angka 220 volt secara langsung dari pembangkit listriknya? Sehingga tidak perlu lagi trafo yang diletakkan pada tiap tiang listrik. Ternyata ada alasan penting yang membuat trafo ini harus diletakkan pada beberapa tiang listrik. Nah, di video ini, AutoEkpos akan membahas fungsi penting trafo dan bagaimana cara kerjanya. Kenapa trafo ini diperlukan? Pada instalasi listrik, trafo ini digunakan agar listrik dari pembangkit bisa digunakan sampai ke rumah dengan efisien. Jadi, pembangkit listrik itu menghasilkan energi listrik dengan tegangan tinggi, sekitar 10.000 volt. Sementara pada rumah menggunakan tegangan 220 volt. Artinya, tegangan dari pembangkit perlu diturunkan agar bisa dipakai pada skala rumah. Namun masalah berikutnya, jarak antara pembangkit dan rumah itu bisa puluhan hingga ratusan kilometer. Nah, kabel tembaga yang dipakai sebagai penghantar memang punya tahanan yang kecil. Tapi, kalau jaraknya jauh sampai ratusan kilometer, akumulasi hambatannya pun besar. Dan itu menyebabkan loss power yang mengakibatkan daya listrik yang sampai ke tujuan jadi jauh lebih kecil. Solusinya, distribusi listrik itu dilakukan dengan tegangan super tinggi untuk mengurangi loss power-nya. Pada sutet ini, tegangannya dipakai bisa mencapai 400.000 volt. Ini digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh hingga ratusan kilometer. Itu artinya, dari pembangkit listrik akan ada trafo step up untuk menaikkan tegangan hingga 400.000 volt. Lalu dari sutet, listrik akan masuk ke sebuah terminal distribusi. Di sini juga ada trafo lagi, yakni trafo step down untuk menurunkan tegangan hingga sekitar 10.000 volt untuk pendistribusian di wilayah yang lebih kecil. Lalu, tiang-tiang ini kadang ada trafo bulat. Nah, itu adalah trafo step down untuk menurunkan tegangan listrik dari 10.000 volt menjadi 220 volt untuk disalurkan ke listrik rumah. Jadi dalam distribusi listrik, trafo itu sangat penting karena dapat mengurangi loss power secara signifikan. Lalu, selain pada tiang listrik, kita juga bisa menemukan trafo ini di dalam alat-alat elektronika. Tentu, itu diperlukan karena beberapa komponen elektronika itu punya tegangan kerja yang berbeda. Sehingga harus ada trafonya agar listrik 220 volt bisa digunakan untuk mentenagai semua komponen elektronika tersebut. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Perlu diingat, trafo itu hanya menaikkan tegangan tapi tidak dengan powernya. Jadi misal arus listrik bertegangan 10 volt dengan arus 20 ampere, itu punya daya 200 watt. Itu akan dialirkan pada trafo step up untuk dinaikkan menjadi 100 volt. Maka, output di sini berupa listrik 100 volt namun arusnya turun jadi 2 ampere. Sehingga, kalau diukur dayanya sama meski di sini tegangannya lebih besar. Jadi trafo itu memang menaikkan tegangan, namun di sisi lain trafo juga menurunkan kuat arusnya. Sebaliknya, trafo step down menurunkan tegangan namun menaikkan kuat arusnya. Sekarang kita beralih ke cara kerjanya. Trafo itu prinsipnya GGL induksi, mirip seperti generator. Jadi, ketika kita mengalirkan listrik pada sebuah kumparan, maka akan muncul medan magnet. Jika medan magnet tersebut bergerak dan mengenai kumparan sekunder, maka akan muncul pergerakan elektron pada kumparan sekunder, sehingga arus listrik dapat muncul pada kumparan tersebut. Tapi kan pada trafo itu tidak ada komponen yang bergerak. Nah, trafo itu hanya memanfaatkan arus AC yang bolak-balik. Jadi, arah medan magnet yang dihasilkan ketika listrik itu mengalir pada kumparan, itu dipengaruhi oleh arah arusnya. Jadi kalau kita mengalirkan arus DC pada kumparan ini, itu akan menghasilkan medan magnet yang kutubnya tetap. Sehingga kalau kita beri kumparan sekunder di bagian luarnya, pertama itu akan menginduksi. Tapi ketika medan magnetnya sudah muncul, induksi akan hilang karena medan magnetnya statis. Sementara kalau kita alirkan arus AC, maka medan magnet yang terbentuk akan bolak-balik arahnya. Sehingga akan muncul efek kedutan seperti ini. Nah, pergerakan ini ternyata bisa memicu GGL induksi. Sehingga ketika kita letakkan kumparan sekunder di bagian luar, akan muncul GGL induksi yang membuat kumparan sekunder teraliri arus listrik AC. Jadi pada sebuah trafo itu punya dua kumparan.
kumparan primer di area dalam dan kumparan sekunder di area luar. Kedua kumparan tersebut tidak boleh bersentuhan secara langsung karena akan menyebabkan korslet. Oleh sebab itu, ada sekat sebagai isolator kedua kumparan ini. Di tengah kedua kumparan ini diletakkan inti besi dengan arah tegak lurus dengan arah gulungannya. Tujuannya untuk membuat medan magnet terarah, sehingga gejala induksi yang muncul bisa lebih optimal. Dari kedua kumparan tersebut, masing-masing akan disambungkan ke terminal input dan output. Terminal ini pun tidak boleh terhubung satu sama lain. Jumlah terminal ini disesuaikan dengan jumlah fasa pada trafo. Sebagai contoh, trafo 3 fasa ini punya 3 gulungan. Artinya ada 6 terminal, yakni 3 terminal input yang masing-masing terhubung ke kumparan primer, dan 3 terminal output yang masing-masing terhubung ke kumparan sekunder. Kalau trafo single fasa yang bentuknya bulat, itu cuma ada 1 terminal input dan 1 terminal output. Perbedaan jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder itu akan mempengaruhi seberapa besar perbedaan tegangannya. Ini adalah persamaannya. Dengan mengetahui tegangan input dan outputnya, kita bisa mencari berapa jumlah lilitan baik pada koil primer dan koil sekunder. Begitulah cara kerja trafo pada kelistrikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.